Salam, kembali lagi dengan saya Najmu Kalam. Ketika cinta mengingatnya, ketika rindu memikirkannya, ketika Allah adalah segala-galanya buat manusia. Sudahkah kita taat hanya kepadanya? Wallahualam. Ketika sebelumnya saya berkata saya ingin membahas tema tentang sebenarnya apa tugas perempuan ketika perempuan itu menikah. Perempuan menikah, saya pikir ada tugas khususnya untuk perempuan. Apa yang harus dilakukan? Konteksnya ketika menikah itu adalah adanya kerjasama antara laki-laki dan perempuan atas dasar apapun yang diutarakan ketika seseorang memulai ke sebuah gerbang yang namanya pernikahan. Bisa menikah karena Allah, bisa atas nama cinta, bisa atas dasar apapun yang terjadi pada manusia. Ketika landasan dari pernikahan setiap pasangan itu adalah berbeda. Wallahualam. Tapi ketika misalkan saya di sini sebagai seorang perempuan, telah bagaimana tugas seorang istri ketika sudah menikah, saya berpikir seperti ini. Yang tugasnya seorang istri menjadi teman untuk suaminya, mengurus rumahnya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dalam konteks ketaatan kepada Allah. Wallahualam. Ketika dilakukannya karena Allah, bukan selainnya. Bagaimana ketika misalkan kondisi yang terjadi yang begitu banyak di fenomena kehidupan ketika perempuan itu bekerja? Apakah perempuan bekerja itu selaras dengan hukum Allah, atau dalam konteks tidak masalah ketika meski tidak sesuai dengan hukum Allah, tapi ketika banyak orang melakukan itu akhirnya menjadi benar dalam sudut pandang pada umumnya manusia. Wallahualam, itu hanya sekedar sudut pandang, itu hanya sekedar penilaian manusia. Dan benarkah ketika misalkan perempuan bekerja di luaran itu bukti dari sebuah emansipasi dalam konteks ketika kebebasan seorang perempuan? Atau ketika emansipasi itu untuk apa ya? Untuk bekerja atau untuk berkiprah di bidang politik, sosial, pendidikan, atau apapun itu? Sebenarnya mana dari konteks ketika misalkan konsep emansipasi yang bergulir untuk pembelaan perempuan dan akhirnya menurut saya mendorong perempuan ke sebuah kondisi keluar rumah, dan akhirnya ketika mendorong perempuan bebas bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrim, dan akhirnya ketika pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi ada batas. Wallahualam. Apakah itu selaras dengan hukum-hukum Allah tentang perempuan, atau hanya benar dari penilaian sudut pandang manusia tentang itu? Itu adalah pilihan dari setiap keyakinan manusia. Ketika misalkan manusia setuju, atau misalkan perempuan setuju dengan konsep emansipasi,
ketika adanya kebebasan untuk perempuan dalam hal apapun. Tapi ketika berbicara tentang kebebasan, apakah misalkan para perempuan yang bekerja di luar sana dan para perempuan yang berkiprah di luar sana itu adalah sudah melakukan keharusannya untuk menjadi seorang perempuan dalam konteks yang benar di hadapan Allah, untuk melakukan hukum-hukum Allah? Wallahu a'lam. Itu hanya sekedar sudut pandang dari fenomena yang begitu banyak terjadi tentang perempuan. Ketika emansipasi yang begitu bergulir kuat dan membuat misalkan perempuan berani berada di garda depan, berani angkat bicara, berani melakukan banyak hal, akhirnya ketika perempuan seolah-olah setara dengan laki-laki dalam hal apa. Tapi saya melihat itu ketika berbicara setara dalam konteks kehidupan di dunia, dari sesuatu aktivitas yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia, yang sementara ketika hidup di dunia itu hanyalah sebentar dan hanya sementara, dan bahkan hanya kata morgana gitu kan. Dan setiap apa yang dilakukan manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah manusia itu melakukan hukum-hukum Allah dalam konteks perintahnya atau melanggar larangannya? Wallahu a'lam. Harus seperti apa perempuan bersikap atau memilih menjadi sosok yang bebas? Apakah itu sesuatu yang tidak melelahkan? Saya hanya sekedar bertanya. Menurut saya, berdasarkan analisa diri ketika saya seorang perempuan, ketika misalkan perempuan berkiprah di luar di bidang politik misalkan, kita menjadi seorang politisi misalkan, menjadi misalkan seseorang yang berkiprah dalam pendidikan, menjadi seorang guru besar misalkan, atau misalkan menjadi seseorang yang berkiprah di dunia apapun, akhirnya banyak meninggalkan rumah dan sedikit sekali tinggal di rumah. Bahkan ketika di dalam fenomena saya lihat ya, ketika berkiprah di luar itu ya dari mulai dari pagi sampai malam, pulang tuh sudah malam dan lelah gitu kan. Dan akhirnya ketika pulang ke rumah tidak lagi bisa melakukan keharusan bagaimana menjadi seorang istri atau seorang ibu untuk anak-anaknya. Wallahu a'lam. Itu yang sekedar sudut pandang gitu kan. Ya, saya melihat banyak fenomena ketika misalnya ada pada manusia yang memiliki banyak uang, ya ketika untuk mengurus rumah bisa membayar orang, ketika untuk mengurus anak juga bisa membayar orang. Tapi ketika kita telah dari ketika misalkan ekonomi yang ada di bawah gitu, misalkan ketika nyatanya ketika untuk Indonesia notabene ketika misalkan tentang perekonomian meratanya tentang misalkan bentuk ekonomi yang ada pada Indonesia itu banyak ya, Indonesia itu di taraf misalkan ekonomi lemah, apalagi nggak bisa membayar misalkan seseorang untuk membereskan rumahnya, dan nggak bisa misalkan seseorang itu membayar untuk mengurus anak-anaknya atau bahkan mendidik anak-anaknya, ya kan? Jadi ini adalah dilema untuk kondisi seperti ini. Dan saya tanya, ketika benarkah ketika kita untuk yang misalkan punya uang pun ketika misalkan mengurus rumah diserahkan ke orang lain, mengurus anak ke orang lain? Jadi apa fungsinya dia sebagai seorang perempuan? Seolah tidak ada fungsi. Wallahu a'lam. Dan akhirnya ketika misalkan berkiprah di luaran gitu, berada di garda depan misalkan kayak gitu, bergaul bebas dengan misalkan
seseorang banyak yang misalkan bukan muhrim dari perempuan itu, aduh Masya Allah, saya nggak tahu tuh bagaimana generasi yang ada setelahnya. Ketika saya berpikir tentang generasi yang ketika tidak ada kepedulian dari konteks perempuan ketika bagaimana mendidik anak-anaknya. Ketika sekarang ya saya lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang begitu mahal, dan akhirnya misalkan ya orang-orang yang misalkan memiliki banyak uang menyekolahkan anaknya untuk sekolah di situ, akhirnya menyerahkan pendidikan anaknya ke orang lain. Itu konteks kehidupan sekarang. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka ketika misalkan anak itu dididik sendiri, gitu kan, diarahkan sendiri dan menjadikan rumah itu adalah madrasah buat anak-anak kita, sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita, dan tidak membiarkan anak-anak bergaul bebas di luaran sana. Dan akhirnya Masya Allah, itu adalah PR buat para orang tua dengan fenomena anak-anak bangsa yang kondisinya begitu Masya Allah. Saya miris karenanya. Wallahu a'lam. Saya hanya mengajak berpikir tentang dari apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu, seorang perempuan, dari keharusan dan tanggung jawabnya di hadapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu a'lam.